Oke, ini Amin. Nyalain aja kameranya. Oke, jadi ini udah ada gambar di sebelah kanan ini. Nanti adik-adik bisa lihat. Nih, jadi tadi kan kakak udah bilang kita bakal membuat suatu game hit the shark. Jadi kita bakal menembakkan suatu suatu berbagai macam ikan di dalam akuarium, di dalam laut. Dan ini ada beberapa macam ikan. Ada ikan ini, ada ikan hiu. Nah, tapi kita bakal menargetkan, kita bakal menembak suatu hiu. Nah, di sini kita ada beberapa hiu dan ini ada sekitar 5 hiu dan targetnya si roketnya itu pokoknya harus nembak hiunya itu sampai habis sampai nol. Kalau misalkan hiunya udah ketembak semua ya udah sampai nol itu berarti si hiunya dia berarti berhasil, berarti si roketnya itu berhasil. Tapi kalau misalkan hiunya itu nembak nih ikan lainnya misalkan ikan badut lah atau ikan yang kuning atau ikan yang biru, nah itu permainannya bakal bakal selesai, bakal game over. Jadi tujuannya adalah roketnya bakal eh, bakal menembakkan hiunya. Oke, coba teman-teman adik-adik semuanya coba buka sketch masing-masing. Kita bikin bareng-bareng game kayak tadi. Oke, aku coba jalani dulu ya. Jadi ini aku bisa 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 geser-geser. Nih kalau aku tembak hiunya, kalau udah ketembak, skor yang paling ujungnya ini, skor yang paling pojok dia bakal terus berkurang. Tadi yang awalnya 5 berubah jadi berubah jadi berkurang berkurang satu gitu sampai sampai tujuannya adalah nol. Ini tadi kakak nembakin bola ke roketnya, tapi nembakin ke ikan lain. Nah, kalau nembakin ikan lain itu gamenya itu bakal berhenti gitu. Oke, coba teman-teman semuanya juga sambil buka scratch masing-masing coba kita bikin bareng-bareng. Oke, kalau dari yang tadi kan berarti tadi ada hiu, ada ikan, terus ada backgroundnya juga, backgroundnya laut. Oke, coba kita masing-masing itu ya kita coba cari-cari dulu ya sprite yang sesuai ya. Kita cari masing-masing sprite yang sesuai uh, buat bikin game yang tadi. Coba dari teman-teman semuanya, coba udah buka sketch masing-masing kan? Oke, ini coba yang kucing hapus dulu. Kita ganti dengan roket. Oke, kita sambil ngerjain bareng-bareng aja. Roket, kita cari roket. Oke, di sini roket. Mungkin kan tadi kan roketnya kecil ya. Kita set mungkin ukurannya jadi 70. Oke, 7 sekitar sekitar kayak gini ya. Oke, terus kita bakal lanjut cari apa lagi tadi? Kita tadi butuh suatu ikan ya. Ikan, ada ikan hiu juga. Kita ukurannya coba ganti jadi 60. Terus coba ada ikan lagi. Ikan yang sharknya itu ada 5. Coba yang sharknya ini awalnya aku mau next custom dulu. Ini teman-teman juga sambil ikutin ya, sambil di rumah sambil ngerjain. Oke, terus mungkin sharknya tambahin lagi. Oke,
Nah, tadi kan langkah pertama apa coba? Langkah pertama tadi kita pilih roket ya. Pilih roket, pilih roket. Roketnya diukur bebas, boleh 40, boleh 50, boleh terserah bebas. Nanti yang penting ukurannya kecil gitu kan. Oke, setelah langkah roket udah selesai, tadi kita juga udah milih hiu. Kita pilih hiu. Hiunya karena di sini cuma ada satu macam, tapi bisa next custom kok. Tapi next customnya cuma ada dua varian. Itu dipilih dipakai aja di kedua-duanya. Bisa next custom juga. Kita bikin sharknya misalkan 50 deh. Kita bikin 50 biar kecil aja. 50 terus ini juga 50, 50, ini 50. Oke, semuanya udah. Nah, terus kan tadi kan kita butuh suatu pelurunya ya. Nah, pelurunya kita menggunakan bola. Oke, coba kita cari bola di sini. Ball. Nah, bola ini udah. Oke, kan tadi kan butuh bola. Nggak, aku sambil mau charge dulu. Oke, terus bolanya kita coba set ukurannya. Ukurannya mungkin jadi kecil aja kalau bola. Mungkin 30. Nah, awalnya bolanya itu kan tersembunyi ya. Karena kan sebelum roket menembakkan kan bolanya belum kelihatan. Jadi kita bikin nanti bolanya tersembunyi dulu. Terus selanjutnya kita bikin ikannya. Kita pilih ikan. Kita pilih spread ikan, fish. Nah, di sini ikannya cukup beragam ya, cukup beragam. Kita pilih semuanya. Ada ikan ini. Nah, terus karena kita butuh, misalkan kita butuh 4 atau 5 kali bebas, kita duplicate aja. Klik kanan, duplicate, duplicate. Terus yang fish ini coba kita next custom biar berubah variasinya. Nah, tapi ini kan kayak kegedean gitu ya. Aku ubah jadi kecil aja. Yang fish ini aku jadi 35, 35. Bentar. Oke, sekitaran kecil kayak gini. Terus ini juga yang ini aku ubah semuanya jadi 35. Oke, 35-nya juga 35. Oke, semuanya udah siap. Semua sprite udah ada ya. Mungkin ini aku bakal tambahin lagi. Yang fishnya tambahin lagi. Aku duplicate lagi. Terus next custom. Kayak yang ini kali ya. Oke, semua ini udah ada. Semua sprite. Nah, habis itu semuanya udah ikutin kan? Teman-teman udah ikutin? Udah ikutin Belum, ngasih sprite. Oke, selanjutnya coba kita cari backgroundnya. Kita cari background underwater. Kita cari underwater yang kayak di laut. Mana yang sesuai? Oke, wait. Oke, ini. Kita coba yang ini kali ya. Nah, underwaternya udah. Oke, udah selesai. Terus selanjutnya. Nah, tadi kan kalau teman-teman lihat kan, tadi roketnya bisa jalan ke kanan sama bisa jalan ke kiri kan. Nah, sama tuh yang kayak udah pernah kita bikin sebelumnya. Kita bikin pakai when right arrow. Kita pakai right arrow. Oke, terus aku mau bikin arahnya, arahnya menghadap ke 90 derajat. Jadi kan kalau 90 derajat itu kan hadapnya ke kanan, hadapnya ke kanan. Jadi ini sesuai yang arahnya ini. Jadi dia bakal berjalan, bakal berhadap ke kanan terus. Terus aku mau kasih move-nya sebanyak 10 langkah. Ini kalau yang direct ya, direct. Jadi kalau ini aku jalanin kayak gini. Terus selanjutnya aku kasih yang left. Kayak teman-teman sambil ikutin juga ya. Kasih left. Terus aku mau kasih pointer juga. Poinnya menghadap
Kalau yang ini aku kasih minus 90. Soalnya biar menghadap ke kiri. Terus kalau yang move-nya aku kasih minus 10. Minus 10 biar hadap ke kiri. Oke, karena semuanya udah. Oh, ini aku tetap 90 aja. Tetap 90 arahnya. Terus ini berarti kan udah bisa jalan kanan kiri ya. Udah bisa jalan kanan kiri. Oke, ini aku roketnya kecilin aja. Mau kecilin, terus berarti ini udah bisa jalan kanan kiri. Oke. Nah, oke. Langkah selanjutnya apa lagi? Langkah selanjutnya kita bakal bikin gimana caranya roketnya itu bisa terbang. Bisa terbang ke atas sampai ke mengarah ke sisi paling atas ini, sisi paling atas underwaternya. Nah, gimana tuh? Nih, kita bisa pakai yang namanya, coba kita bisa pakai pilih yang when green flag click. Jadi, when green flag click, itu diklik. Oke, karena kita kan pengen bikin roketnya itu bergerak terus ya. Pengen bikin bergerak terus. Oke, maka dari itu kita pakai yang namanya forever. Bener kan? Forever. Kita kasih forever di bawahnya. Kalau udah, ini. Kalau udah ini tadi kan aku pengen bikin kalau tadi teman-teman merhatiin roketnya itu kan kayak ngeluarin asapnya gitu ya. Kadang ngeluarin asapnya, kadang enggak, kadang ngeluarin asapnya. Jadi kan itu kan next custom ya, next custom. Nah, maka dari itu kakak pengen ketika gerak, ketika gerak, oh yes, jadi ketika gerak roketnya itu bisa next custom. Tadi kayaknya kakak salah jelasin deh. Jadi roketnya tadi udah bener ya, jalan jalan ke kanan kiri, nggak jalan ke atas. Pokoknya roketnya itu jalan ke kanan atau nggak jalan ke kiri. Oke, tadi kakak kasih if tuh misalkan kalau kita kasih kondisi nih, kasih kondisi kalau misalkan kita ngeklik row kanan sama row kiri. Nah, kita kasih kondisi buat eh, buat kalau misalkan kita ngeklik kanan ataupun ngeklik kiri. Kita bisa pakai ini, bisa pakai on. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman udah pernah, kayak aku pernah nyampein juga, ini kan OR ya, OR. OR itu kan berarti operasi atau ya, operasi atau. Jadi ini ada operasi yang di kiri sama operasi yang di kanan. Jadi OR itu bisa milih salah satu, bisa milih kiri ataupun bisa milih kanan. Jadi kondisinya itu bisa masuk semuanya. Nah, aku pengen kondisi yang kiri itu ketika anak panah kirinya itu diklik sama yang kanan itu anak panahnya diklik. Jadi kita menggunakan OR biar keduanya sama-sama bisa diklik gitu. Oke, terus yang di bagian kiri ini aku bakal kasih key key maaf. Bakal kasih yang sensing yang key ini dimasukin yang kiri. Kalau yang ini bisa kasih yang left row sama yang kanan aku bisa kasih right row. Oke, karena semuanya udah, ini udah. Oke, selanjutnya kan gimana tuh kalau misalkan kita klik kanan sama klik kiri? Tadi kan kita pengen ngubah customnya ya, next custom ya. Udah kita klik aja next custom. Oke, terus next custom. Nah, selain next custom kan tadi juga ada yang namanya, bentar. Oke, terus eh oke. Jadi kan tadi kan udah next custom. Nah, bentar. Oke, ini kalau misalkan bendera hijaunya diklik nih, ini aku udah next customnya nih, udah next custom, udah berubah, sehingga udah berubah kayak gini. Kalau misalkan klik kanan, klik kiri, itu customnya bakal berubah. Jadi raketnya bakal putar balik gitu. Oke, ini kan udah. Oke, mungkin kalau misalkan biar ada jedanya dikit, biar ada sisi transisinya, aku kasih aku kasih durasi waktu sekitar 1,1 detik deh.
Ya tadi kayak ada kelihatan durasinya. Ini ada durasi, ada transisi lambatnya dikit. Ini oke, berarti kan ini udah bisa muter ya, udah bisa muter. Oke, selanjutnya udah bisa selesai. Nah, selanjutnya kita bakal bikin gerakan buat si subnya, si hiunya. Kita bikin eh si hiunya itu bisa bergerak, tapi bergeraknya itu beragam. Misalkan hiu yang pertama jalan duluan, hiu yang kedua terus jalan berikutnya. Jadi jalannya itu nggak berbarengan. Jadi jalannya itu satu-satu. Begitu juga sama ikan-ikan lainnya. Ikan-ikan lainnya juga tidak jalan berbarengan. Kadang eh, ada yang duluan, ada yang udah sampai sini duluan, udah ada yang nyentuh edge duluan, terus putar balik gitu. Jadi kita bikin ikannya berbagai macam pergerakan ya, nggak sama semuanya. Oke, kita bisa mulai dari klik yang ini, kita bisa pakai yang ini. Terus, nah, karena kita pengen random, itu kan berarti random ya. Random karena posisi ikannya bisa random, bisa posisinya paling atas banget ataupun yang tengah-tengah. Dari itu kita menggunakan yang namanya go to random. Jadi kita pengen go to X sama Y. Jadi teman-teman ingat kan posisi XY? Posisi XY itu adalah menentukan koordinat, menentukan posisi dari suatu sprite tersebut. Nah, kita pengen X sama Y-nya itu kita bikin random. Karena kita pengen bikin random, kita tambahin pick random. Pick random ini buat di sini sama yang di Y juga. Nah, kita pengen pick random, X sama Y-nya pengen di pick random. Kita mungkin set ini dari -200 sampai nih 200. Betul. Oh iya, oke, lanjut. Nah, tadi kan kita, nah kalau tadi teman-teman lihat kan, jadi panjang ini ingat nggak panjang kotak segini itu ingat nggak? Jadi panjang ini itu panjang kotaknya itu kan dalam rentang dalam rentang -240, -250 kalau nggak salah, 260-an sampai 260. Jadi yang sebelah sini itu, yang sebelah kiri itu minus 260. Terus sebelah kanan itu -260 juga. Terus kalau yang paling atas itu posisinya Y-nya adalah 180. Terus yang paling bawah banget Y-nya -180. Jadi kalau posisi X, X, Y-nya itu 0,0, itu 0,0 itu sama dengan posisi sprite-nya itu ada di tengah-tengah gitu. Oke, jadi maka dari itu tadi ini kakak pick randomnya dari -200 sampai 200. Jadi bisa antara paling pojok sini ataupun paling ujung sini. Jadi pick randomnya bebas. Terus pick random, pick random apa? Pick random posisi Y-nya, aku juga nggak pengen terlalu bawah banget nih, nggak pengen terlalu mendekati roket. Aku pengen yang di atas-atas banget, karena kan kita kan bakal menembakkan bola ya, bakal menembakkan bola ke atas. Jadi posisi ikannya jangan terlalu bawah banget. Maka dari itu, nih aku pick random Y, posisi Y-nya adalah mungkin sekitar 100 sampai 150. Jadi mungkin sekitaran 100 tuh gini, sekitaran segini nih kakak yang tandain kayak kursor sampai paling atas ini. Jadi kalau minus minus 100, misalkan -180 tuh paling bawah banget posisi posisi Y-nya. Tapi kan itu di bawah roket ya, jadi kan ntar nggak bisa nembak bolanya. Jadi kayak gitu aja. Oke, terus aku kasih poin ini directionnya. Kita kasih arahnya dulu. Kita kasih arahnya yang normal, kasih yang 90 derajat. Jadi itu ntar bakal menghadap ke kiri, terus bakal bergerak ke kanan gitu. Nah, terus tadi kan kita pengen apa? Ikannya itu berjalan gerak terus ya, gerak ke kanan, terus gerak ke kiri, gerak ke kanan, gerak ke kiri. Maka dari itu kita pengen kasih yang namanya forever. Kita kasih forever. Kasih forever. Terus tadi kita jalan dulu, jalannya sebanyak 5, boleh 5, boleh bebas. Aku kasih 7 ya, kakak kasih 7. Terus, nah tadi kan eh
apa? Bentar. Nah, tadi kan ikannya kan gerak ke kanan, terus ketika nyentuh ini dia bakal putar balik kan, putar balik ke bergerak ke kiri. Terus kalau nyentuh ke dinding lagi dia bakal putar balik lagi ke kanan. Oke, jadi kakak kasih yang namanya if on edge. If on edge. Jadi if on edge dia bakal bounce, dia bakal melompat, bakal bounce. Dia bakal bounce. Ini kalau misalkan kakak klik hijau, nah nih. Jadi hijaunya itu bakal gerak, terus ketika nyentuh edge dia bakal lompat, bakal berbalik arah, bakal balik balik arah. Oke, udah. Oke, teman-teman udah ngikutin kan? Udah ngikutin. Oke, tadi udah hiu yang satu udah, hiu yang satu udah. Terus hiu yang kedua juga, hiu yang ini juga aku kasih, hiu yang ini aku juga kasih kayak gitu juga. Terus yang hiu yang ini aku juga kasih. Nanti teman-teman bisa ini aja di copy. Kalau copy itu nanti kalau di aku perintahnya Ctrl C, terus nanti di Ctrl V. Ctrl V itu nanti di copy di hiu yang satunya, di hiu yang satu. Atau kalian bisa pakai duplicate, duplicate. Nanti kalau duplicate nanti kodenya sekalian ke duplicate kok. Oke, lanjut. Tadi kan udah ini udah. Oke, bentar. Ini aku copy dulu. Oh, ini udah. Kalau misalkan ini, nah dia bakal bergerak. Oke, tapi coba ini aku coba kasih angka yang berbeda deh. Angka yang berbeda mungkin minus 180 biar pergerakannya sedikit berbeda. Biar minus 130. Nah, itu kan bakal beda ya. Nah, mungkin aku bakal kasih kecepatannya biar lama nih. Biar kecepatannya, biar satu sama lain gak saling sama. Aku kasih weight. Nah, dengan kasih weight ini, berarti kan dia bakal kecepatannya nggak terlalu cepet banget. Jadi aku kasih mungkin minus 0, mungkin 0,2 biar, oh terlalu lambat ternyata kalau minus 0,1. Mungkin 0,1, oh ternyata masih lambat juga. 0,0005. Nah, berarti hiu yang ini agak lambat nih. Hiu yang ini agak lambat. Kecepatannya beda dari yang lain. Oke. Terus aku juga pengen yang ini aku kasih weight-nya juga. Ini 0,05 kali ya. Nah, itu kan ntar bakal beda nih pergerakan antara hiu satu sama hiu lainnya bakal beda. Oke, kalau semuanya udah, ini udah. Oke, hiu yang ini belum. Oke, ini udah. Terus coba aku kasih, oh tadi bikin hiunya 5 ya. Oke, ini udah 5. Oh, oke. Ini udah. Nah, coba kita. Nah, itu berarti hiu 5 kelima-limanya udah jalan semua ya. Dengan kode yang sama. Tapi nanti teman-teman bisa ubah-ubah aja. Ubah-ubah X sama Y-nya. Ubah-ubah X sama Y-nya. Mungkin aku Y-nya bakal berubah di bagian sininya. Oke, udah ya. Nah, terus kemudian aku bakal bikin selanjutnya untuk yang fish-nya. Gerakan yang fish-nya. Jadi untuk yang gerakan fish-nya, bentar.
Jadi buat yang gerakan fish-nya kurang lebih sama yang kayak shark ya. Tapi kan tadi kan kalau yang teman-teman lihat gerakan posisi ikan yang kecil-kecilnya itu kan di bawah yang hiunya ya. Itu sebenarnya bebas aja sih teman-teman. Tapi nanti ini aku bikinnya posisi ikan-ikan kecilnya itu bakal yang agak posisinya itu agak bawah di bawahnya hiu. Jadi kalau misalkan mau agak bawah banget, jadi pick random Y-nya. Jadi posisi Y itu kan menentukan ketinggian ya. Posisi Y itu menentukan ketinggian di dalam lautnya. Kalau mau menentukan ketinggian yang kayak gini, yang aku arahin kayak gini, itu berarti berdasarkan posisi Y-nya. Jadi ini aku pengen bikin posisi Y-nya itu bakal lebih turun. Bakal lebih turun berarti mungkin sekitaran 50 kali ya, 50 sampai 80. Jadi nanti posisinya bakal turun, nggak yang setinggi nggak yang setinggi si hiunya. Oke, bentar. Hmm, Susah banget. Oke, udah. Terus yang ikan lainnya juga sama. Ikan lainnya coba dibikin kayak gitu. Terus ini coba ini angkanya aku kasih. Terus yang ikan satunya juga sama. Oh, terlalu lama. Oke, mungkin 0,0007. Oke, udah. Terus ikan yang satunya juga sama. Nah, biar rame nih, aku bikin duplikat banyak. Oke, ini aku duplikat banyak. Nah, kalian posisinya atur-atur sendiri aja. Ini udah. Oke, ini udah jalan ya. Ini roketnya juga udah jalan kanan kiri, sama ikannya juga udah jalan semuanya. Oke, terus lanjut. Kita bakal menggerakkan pelurunya. Kita bakal menggerakkan bolanya. Tadi kan bolanya udah ada, nih bola yang ini. Kita bakal menggerakkan bolanya. Jadi kan awal mulanya bolanya itu kan masih hilang ya, masih tertutup, masih nggak ada. Jadi kita hide dulu. Hide dulu. Pertamanya kita hide dulu. Kita kasih hide. Oke, ini ada hide. Nah, awal mulanya kita hide dulu. Terus aku mau bikin when I start a clone. Mana nih when I start a clone? Nih, when I start a clone. Jadi kan ketika aku mulai bikin when I start a clone, as a clone, ketika aku mulai membuat bolanya itu, aku pengen posisi bolanya itu nempel sama roketnya. Jadi aku pengen go to roket. Jadi kan awal mulanya bolanya itu nempel sama roketnya. Jadi ini aku bisa pakai go to, tapi go to-nya itu roketnya. Go to roket. Oke, udah go to roketnya. Terus habis itu, nah kalau misalkan udah go to roketnya, jadi kan bolanya itu bakal muncul, bakal show karena yang sebelumnya itu hide. Terus karena udah oh, karena when I start nya itu, jadi
bolanya itu bakal show. Jadi habis itu aku bakal show, terus kalian bisa bebas kasih poin. Ini bebas juga sih. Ini kayaknya aku nggak usah kasih direction. Nah, terus tadi kan tujuannya apa coba? Tujuannya bolanya itu bakal bergerak ke atas kan? Bakal bergerak ke atas, menyentuh atas sampai atas sini. Jadi aku pengen melakukan pergerakan-pergerakan gimana bolanya biar sampai ke atas. Jadi ini kita bisa pakai repeat, repeat until, bentar, repeat until. Nah, ini kita bisa pakai repeat until. Nah, di repeat until itu kita bakal mengulang pergerakan. Mengulang pergerakannya apa? Nah, ini kan tulisannya repeat until. Repeat itu diulangi, until itu sampai. Jadi pergerakannya itu diulang sampai apa? Diulang sampai nyentuh edge-nya. Bakal nyentuh edge. Jadi kalian bisa pakai sensing, touching, terus dikasih edge. Jadi repeat until touching edge. Oke, kalau udah nyampe atas, terus apa sih yang mau di repeat? Yang mau di repeat sampai ke atas tuh apa coba? Yang mau di repeat adalah pergerakannya. Pergerakannya. Nah, di sini aku coba pakai move, and move. Nah, pas di move ini kan bergerak sebanyak 10 step, 10 step, 10 step ya. Kan terus bergerak, bergerak, bergerak sampai nyentuh edge. Ini kalian bebas aja, coba kalian bisa tambahin sound. Mungkin sound, bentar. Soundnya, soundnya bebas sih. Oh ini, tadi kan kita belum set arahnya, lupa deh. Ngeset arahnya kita lupa. Nah, jadi tadi kan kalau misalkan ini teman-teman lihat, ini kan bolanya ngarah ke kanan ya. Ngarah ke kanan karena arahnya itu masih 90. Nih, masih 90, jadi 90 itu arahnya ke kanan. Tadi kan kita pengen arah bolanya itu ke atas. Nah, karena kita pengen ke atas, eh, jadi kita ngeset arahnya dulu, ngeset arahnya di poin ini, point directnya kita set arah nol. Jadi kalau arah nol itu bolanya itu bakal bergerak ke atas. Oke, udah bergerak ke atas. Nah, ini kan tadi aku pakai ini ya, pakai sound code bisa bebas sih. Nah, bisa pakai suara bebas terserah. Terus kalau misalkan repeatnya udah selesai, udah nyampe atas nih, udah nyampe atas, maka habis itu aku pengen bolanya hilang karena udah nyentuh atas. Udah nyentuh atas, aku pengen bolanya itu hilang. Jadi kalian bisa pakai delete this clone. Delete this clone. Jadi klonnya, jadi clone itu bolanya sih itu, si bolanya itu bakal hilang. Oke, karena udah selesai, udah bolanya udah hilang. Oke, selanjutnya aku bakal ngasih tahu nih, bakal ngasih tahu ke sharknya, bakal ngasih tahu sharknya, bakal ngasih tahu sharknya kalau misalkan sharknya itu udah kena bolanya, aku bakal ngasih tahu karena kalau misalkan udah kena shark, poin poin skor poinnya itu bakal berkurang. Nah, maka dari itu aku menggunakan yang namanya broadcast. Teman-teman masih ingat kan broadcast? Broadcast itu yang kemarin kirim pesan itu loh, kirim pesan, kirim pesan gitu. Oke, di sini di bagian shark-nya, oke di bagian shark-nya, ini aku kasih, enggak, oke bentar. Oke, tadi kan di bagian forever ya, di bagian shark yang bagian forever. Nah, aku kasih if, aku kasih if di bagian weight-nya ini. Nah, if-nya ini aku kasih broadcast. Broadcast kalau misalkan shark-nya ini terkena bolanya. Terkena bolanya. Aku kasih if terus dikasih sensing, sensing touching ball. Touching ball. Nah, berarti kan bacanya apa coba? If touching ball. Jika shark-nya, si hiunya itu touching ball. Terus maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah
akan mengirimkan suatu broadcast. Broadcast. Broadcastnya kita kasih nama shark hit. Sharknya telah tembak. Shark hit. Namanya bebas. Nah, kita bakal mengirimkan pesannya. Pesan broadcast. Shark hit. Oke, udah nih, udah selesai. Nah, tadi kan kalau misalkan sharknya tertembak, apa coba? Tadi sharknya tertembak, terus sharknya hilang kan? Karena udah ketembak, sharknya bakal hilang. Jadi setelah if ini, setelah broadcast, aku kasih hide biar sharknya menghilang. Ini di bawahnya ini aku kasih hide. Oke, coba kita tes dulu. Oke, bentar. Oh ini salah nih di bagian ini. Oh, oke, bentar. Oh, oh sorry semuanya. Sorry, sorry. Repeat until oh. Oh jadi kita gini aja deh. Bentar. Oke, tadi ini udah bener ya. Ini hide dulu. Tapi ini aku atasnya aku kasih ini biar tadi kan ke ini biar ke ketika bendera hijaunya diklik si bolanya bakal hilang. Oke, tadi kan ini harusnya aku salah nih. Ini seharusnya bukan when I started clone. Ini harusnya ketika ini. Tadi kan aku mencet bolanya itu ketika klik spasi ya. Ketika klik spasi itu bolanya bakal muncul, bakal tembak ke atas. Jadi ini aku when space key press. Jadi ketika spasinya itu diklik, itu bakal nembak, bakal nembak gitu. Terus ini aku saja. Nah, kalau misalkan udah ketembak, aku bakal nge-hide. Kalau misalkan pergerakannya udah selesai, itu aku bakal bolanya hilang lagi. Nah, nah, nih coba kalau teman-teman perhatiin, ini kan bolanya hilang dulu, terus muncul, terus pas udah nyampe atas nih, bolanya bakal hilang, gitu. Jadi ini aku kasih hide lagi, bawahnya aku kasih hide. Oke, terus tadi di bagian sharknya, kalau misalkan aku tembak, tembak tadi udah bener ya, sharknya bakal hide, terus bakal ngirim broadcast shark hit. Nah, terus gimana kalau misalkan udah selesai, udah ngirim shark hit-nya, kita harus ngirim receive-nya, kita harus menerima pesan broadcast-nya itu. Nah, nerimanya di mana? Nerimanya di bagian, oke, bentar. Oh, di bagian ini ya. Di bagian rocketnya. Oke, kalian bisa buka di ball-nya. Jadi di ball-nya itu kalian bisa menggunakan yang when I receive, when I receive, di bagian when I receive. Oke, ini bikin when I receive shark hit. Nah, terus tadi kan udah when I receive. Terus ngapain tuh kalau misalkan udah nerima apa? Udah nerima pesan broadcastnya. Jadi habis itu kita bakal menghilangkan bolanya itu. Kita bakal menghilangkan karena kan tadi kan kita udah nembak ya. Udah nembak, terus kita ngirim pesan, mengirim broadcast. Broadcastnya shotnya terhit tembak. Terus kalau misalkan udah ketembak, kirim pesan, pesannya diterima si bolanya. Terus bolanya itu nanti bakal bersembunyi juga, bakal bersembunyi. Sebenarnya ini kurang lebih sama kayak yang ini sih. Jadi ini mungkin bisa dihapus aja terus height-nya kita pindah yang bagian sini aja. Terus when I receive shock hit gitu. Terus selanjutnya eh, kita bakal touching fish. Kalau misalkan touching fish gimana? Oke, bentar. Ini yang bagian.
if kita copy paste ke yang kode yang lainnya. Oke, ini. Nah, kita copy paste yang sharp yang lainnya, terus ditaruh di bagian ini. Taruh di bagian yang sini, ini juga di sini tadi, ini juga iya. Di bagian ini ya, di bagian setelah if on each. Nah, setelah if on each itu dikasih if touching tadi. Touching di bawahnya, touching, terus ini juga if touching di bawahnya. Nah, gitu. Jadi biar semua shark-nya bisa mengirimkan pesan broadcast-nya. Oke, selanjutnya kita bakal ngatur yang fish-nya. Kita bakal ngatur yang fish-nya kalau misalkan fish-nya itu terkena bola. Nah, gimana kalau misalkan terkena bola? Kita juga sama menggunakan broadcast juga. Aku kasih if dulu ya, if yang tadi di bawahnya. Nah, terus sensingnya itu adalah touching fish. Enggak, touching ball. Gimana nih kalau misalkan ikan yang ini yang terkena terkena bola? Jadi kan gamenya bakal game over, bakal berhenti, bakal selesai. Terus bakal di broadcast aku kasih nama nih, kasih nama namanya game over, game over. Oke, game over selesai. Terus game overnya ini jangan lupa ini dulu di copy, di copy buat dites, buat diterima di ikan yang lainnya. Ini di ikan lainnya juga dikasih itu, di ikan di sini dikasih if touching ball, yang bagian sini if touching ball juga di bawahnya, terus ini juga if touching ball di sininya, terus ini juga if touching ball di copy paste aja, ini juga touching ball, ini juga touching ball. Oke, udah semuanya udah touching ball. Oke, nah tadi kan broadcastnya adalah game over. Nah, gimana nih kalau misalkan game over? Kita pengen game over, kalau game over semua permainannya bakal berhenti. Jadi, ketika game over, when I receive game over, kita bisa pakai when I receive game over, semuanya bakal berhenti. Semua pergerakan bakal berhenti. Jadi kalian bisa menggunakan stop all. Jadi di stop all ini, stop all bisa, stop all di script bisa, semuanya bisa. Jadi kalau di stop all ini, semua pergerakan bakal berhenti. Jadi gamenya selesai. Sebenarnya kalian bisa menggunakan tulisan juga. Kalian bisa custom custom gambar juga. Gambar tulisan game over gitu bisa. Coba ya. Kita tulis game over, game over. Ini kalian bisa set juga warnanya, terus juga ukurannya. Nah, kira-kira kayak gini ya. Kalian bisa dikreasiin lagi. Mau ditulis gimana? Oke, muncul gini. Pertamanya game overnya aku hide dulu. Aku hide dulu. Oke, setelah ini, tadi kan when I receive game over, jadi ini juga bisa pakai when I receive juga. When I receive game over, dia bakal nge-show. Dia bakal nge-show selama mungkin kita bakal nge-show. Oke, nah kira-kira semuanya udah selesai nih. Nah, selanjutnya kita bakal ngitung poinnya. Ngitung poin skornya, skor awalnya. Kita bisa set variabel dulu kayak biasa. Set variabel, misalkan nama variabelnya sisa shark. Sisa hiunya berapa?
sisa syak atau tulisan variabel lain atau skor gitu. Kita bikin variabel sisa syaknya berapa. Oke, ini udah ada sisa syak. Nah, pertama-tama kita pengen set shotnya itu sebanyak 5 ya. Kita pengen set shotnya sebanyak 5. Ini kode kode ngeset set sisa shot ini bisa dilakukan di mana aja ya. Bisa dilakukan di roket ataupun bola. Tapi di roket aja bisa. Kita lakukan di roket. Kita bikin kode untuk ngitung skornya. Pertama kan kita when I receive dulu. When bendera hijau. Terus habis itu kita ngeset skornya itu sebanyak 5 dulu. Karena kan tadi kita udah bikin hiu-nya sebanyak 5 ya. Kita udah bikin hiu-nya sebanyak 5. Kita variabilitas syak dan kita set sebanyak 5, 5 skor. Terus karena udah, tadi kan ada yang namanya broadcast shark hit ya. Jadi kalau misalkan bolanya nyentuh sharknya, itu kan tadi udah ngirim broadcastnya namanya shark hit. Nah itu bisa kita pakai juga nih. Kita bisa pakai untuk mengurangi skornya. Jadi kita pakai when I receive juga, when I receive shark hit, terus variabelnya bakal change menjadi sekitar minus satu. Jadi kalau minus satu itu yang tadinya 5 nanti akan berkurang jadi 4, jadi 3, jadi 2, jadi satu gitu. Bakal berkurang terus. Terus kalau misalkan udah berkurang, nah, oke. Oke, kalau misalkan udah berkurang kan gimana kalau misalkan udah sampai nol? Jadi kalau udah sampai nol, gamenya udah selesai ya. Gamenya udah selesai. Jadi kita bakal ngatur gimana kalau misalkan skornya udah sampai nol. When I receive juga, when I receive shark hit. Terus kalau misalkan if sisa sharknya adalah sama dengan nol. Kita bisa pakai operator ini. Terus kita bisa set sisa operatornya sama dengan nol. Berarti variabel sisa shark ini sama dengan nol. Terus apa yang dilakukan kalau misalkan sharknya udah habis? Sharknya udah habis berarti ya kamu menang. Berarti gamenya udah selesai, kamu menang. Jadi kalian bisa menghentikan semua pergerakan. Kalian bisa pakai stop all gitu. Atau juga, nah, kalian bisa pakai ini. Kita bisa bikin tulisan lagi yuk. Bikin tulisan kamu menang. Kita bikin tulisan kamu menang. Kita bisa custom, nih, custom kita bikin tulisan kamu menang. Selamat, kamu menang. Kamu menang. Oke, kita bisa atur ukurannya. Aduh, bisa. Oke, kira-kira kayak gini ya. Terus tadi kan ini pertamanya kita ilangin dulu. Kita ilangin dulu. Jadi karena kita ilangin dulu, kita hide dulu sebelum menang. Terus yang ini, karena ini udah selesai, udah sampai nol, stop all. Aku pengen tulisan selamat kamu menangnya itu biar muncul. Jadi ini aku bisa pakai broadcast juga. Broadcast selesai. Selesai. Kalau misalkan ini udah broadcast selesai, aku tangkap when I receive. When I receive selesai. Dianya bakal show. Oke, oke sejauh ini udah. Oke, coba kita ulang ya. Coba kita tangkap hiu.
Oke, bentar apa ya? Oke, coba ulang lagi. Ini, oke, 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 bentar. Tadi ini ya, ada yang salah ya, ada yang salah. Kalau misalkan, oh ini sisa syaratnya belum di. Oke, coba ulangi lagi. Kita show ulang. Oke, kita coba ulang. Oke, itu skornya udah berkurang ya. Skornya udah berkurang. Oke, sisa 3 ikan. Oke, sisa 2. Kita tembak lagi. Oke, sisa 1 lagi. Oke, kena satu, kena satu. Oke, bentar, belum, belum. Oh, belum juga. Oke, nah selamat kamu menang. Oke, kalau misalkan kita coba nembak ikan asal, nah game over. Karena kita tadi salah nembak ikan, asal nembak. Oke, gitu kira-kira. Gimana teman-teman yang lainnya udah pada berhasil belum? Belum. Belum. Oh, gitu. Kalau Narendra sampai apa? Aman? Susah. Belum. Hah? Kenapa? Kalau Rafasya gimana? Belum. Kalau Rafasya sampai apa tadi? Sampai nembak, view-nya udah bergerak. Terus apa lagi? Oh, sampai nembak, hiunya sudah bergerak. Oke, Hmm. sampai nembak, hiunya udah bergerak. Ikannya Oke, yang mungkin belum coba ini. gimana, Pak? Ikan kecil-kecilnya belum kayaknya. Oh, oke. Oke. Jadi nanti kurang lebih yang kecil-kecilnya itu sama, kurang lebih sama kode sama yang kayak hiu. Tapi kalau yang kecil-kecil itu posisi X sama Y-nya itu nanti diubah aja. Kalau posisi yang ikan kecil kan kita pengen ikan kecilnya itu agak bawah ya. Kalau agak bawah itu nanti posisi Y-nya itu jadi agak bawah dikit. Jadi kan kalau aturan Y sama X-nya ini kan di tengah-tengah itu kan 0,0. Kalau semakin bawah minus, semakin ke atas positif, semakin kiri negatif, kanan positif. Ini berarti pokoknya kalau nggak salah yang paling kiri itu minus 260, yang paling kanan 260, paling atas 180, paling bawah banget minus 180. Jadi nanti bisa diatur sendiri posisi random X sama Y-nya. Terus nanti ini bisa dikopas-kopas aja sama diatur buat kecepatannya. Kecepatannya juga jangan lupa diatur biar nanti pergerakan ikannya itu nggak sama semuanya kecepatannya. Ada yang cepet banget, ada yang lambat banget gitu. Ya mungkin Oh, tadi yang paling susah itu yang ini sih yang tadi yang ngitung ngitung skornya. Tapi nanti coba teman-teman bisa dilihat lagi kodenya sama ini biar nambah variasi. Kalian bisa custom bikin game over sama selamat kamu menang gitu. Atau nanti kalian bisa bikin sound lain, dikasih background yang lain gitu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Natasha, Narendra? Nggak. step-stepnya tuh ada di itu kan kayak ya? Di dokumen itu ya? Iya Biar di nanti drive Pak. Iya. biar coba sendiri. Oke baik Pak. Oke kalau gitu karena waktunya juga udah lebih, tadi juga waktunya eh, mulainya agak terlambat ya. Karena juga udah lebih juga. Kalau gitu kelas hari ini cukup sampai sini aja dan kita udah menyelesaikan satu game Hit Shark ini.
Kurang lebihnya sekian. Mohon maaf kalau misalkan aku ada salah. Tadi ada kesalahan error di laptopnya. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di mute. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin ini aja nih, apa step-stepnya. Dan nanti di-share Ikutin tuh di sama YouTube. kakaknya. Jangan. Coba. Uh.